Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Kurniawan, kelas 12 FL2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan proyek aplikasi to-do list berbasis web menggunakan React.js. Oke, selanjutnya A few moments later. kita langsung saja masuk ke VS Code lewat terminal menggunakan kode to-do list. Lalu kita hapus app test.js. Terus index.js kita hapus, terus logo SVG kita hapus, dan setup test.js kita hapus. Nah, tersisa 4. CSS kita kodenya hapus, terus bagian app.js header tertutup kita hapus, import index.css kita hapus. Selanjutnya kita akan membuat file, yaitu komponen, dan juga membuat file folder aset. Ya. Setelah itu kita akan membuat file di dalam komponen yang bernama todoform.js, terus todo.js, todo edit todoform.js, terus buat file lagi todo.wrapper.js. Dan selanjutnya membuat file lagi todo wrapper local storage.js. Kita langsung aja ya kan, import dan useState. Di awal kita mengimport React dan useState. useState digunakan untuk membuat dan mengatur state lokal di dalam komponen fungsional. Const value, set value, useState membuat state value dengan nilai awal string kosong. State ini akan menyimpan input dari pengguna saat mengetik di dalam form. Submit adalah fungsi yang dipanggil saat form dikirim. Fungsi ini mencegah reload halaman dengan prevent default. Jika value tidak kosong, maka fungsi add to value dipanggil untuk menambahkan item to do, dan state value di reset menjadi string kosong. Return. Komponen ini merender sebuah form yang memiliki input teks dan tombol submit. Saat pengguna mengetik di input fungsi onChange membuat nilai state value menjadi teks yang diketikkan. Saat tombol submit tekan dan submit dijalankan untuk menambahkan to do baru.
Oh ya, itu yang tadi adalah to-do form.js, guys ya. Nah, selanjutnya to-do.js. Prop yang diterima. Tag objek to-do yang berisi informasi seperti teks, tugas, dan status apakah sudah selesai atau belum. Delete to-do fungsi yang dimain untuk menghapus to-do tertentu. Edit to-do fungsi yang dipanggil untuk mengedit to-do. Toggle complete fungsi yang dipanggil untuk menandai apakah to-do sudah selesai atau belum. Rendering to-do. Dalam elemen P, kita menggunakan ternary operator untuk mengatur kelas CSS. Jika task complete bernilai true, kelas yang diberikan adalah complete. Jika tidak, maka kelas incomplete. Fungsi toggle complete dipanggil saat pengguna mengklik teks tugas untuk menandai to-do sebagai selesai atau belum dengan cara mengirim task ID. Icon Phone Awesome. Kode ini menggunakan ikon dari Phone Awesome untuk memberikan tombol edit dan delete. Pentaquare digunakan untuk icon edit dan Vatrash untuk icon delete. Ikon-ikon ini dilampirkan ke fungsi masing-masing. Edit to-do task ID dipanggil saat icon edit diklik untuk mengedit to-do. Delete to-do task ID dipanggil saat icon delete diklik untuk menghapus to-do. Itu adalah dari to-do.js gitu. Nah, selanjutnya edit to-do form.js. Use state const value set value task buat start value dengan nilai awal dari properti task. Artinya input awal di form diisi dengan teks to-do yang ingin diedit. Set value digunakan untuk memperbarui nilai input saat pengguna mengetik. Handle submit dipanggil saat form dikirim. Ini mencegah halaman di-refresh dengan prevent default. Setelah itu, edit to-do value task ID dipanggil yang berfungsi mengirimkan nilai baru dari to-do dan ID-nya ke fungsi edit yang disediakan. Rendering form. Form tersebut memiliki input teks yang berisi dengan nilai to-do saat ini. On change pada input teks memperbarui state value sesuai dengan teks yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah tombol ubah diklik fungsi handle submit dipanggil untuk mengirim perubahan. Selanjutnya to-do wrapper.js. State management dengan use state const to-do set to-do use state menginisialisasi state to-do sebagai array kosong yang akan menyimpan daftar to-do. State to-do digunakan untuk memperbarui state ini saat to-do ditambahkan, dihapus, atau diedit. Fungsi untuk menangani to-do. Add to-do. Fungsi ini menerima teks to-do sebagai parameter dan menambahkan ke daftar to-do dengan menambahkan objek to-do baru. Digunakan untuk menghasilkan ID unik untuk setiap to-do. Objek to-do memiliki properti ID task isi teks to-do complete untuk menandai apakah to-do selesai dan is editing untuk menandai apakah to-do sedang dalam mode edit. Delete to-do menghapus to-do dari daftar berdasarkan ID-nya. Fungsi ini menggunakan filter untuk menyaring semua to-do kecuali yang memiliki ID yang cocok. Toggle complete untuk fungsi ini digunakan untuk menandai to-do sebagai selesai atau belum selesai. Jika pengguna mengklik to-do complete akan dibalik antara true dan false untuk menandai status selesai. Edit to-do
menaktifkan mode edit untuk to-do tertentu. Saat pengguna mengklik tombol edit, is editing akan dibalik menjadi true, menampilkan form edit. Edit task. Setelah pengguna mengedit dan menyimpan perubahan, fungsi ini memperbarui teks to do is editing akan dikembalikan ke files. Untuk keluar dari mode edit dan task akan diperbarui dengan teks yang baru. Rendering component. Rendering component. To-do form add to do menampilkan form untuk menambahkan to-do baru. Fungsi add-to-do diberikan sebagai prop ke komponen to-do form, sehingga ketika pengguna mengirimkan form to-do baru ditambahkan ke daftar. Mapping to-do ke UI. To-do map to-do melakukan interaksi melalui array to-do untuk rendering setiap item to-do. Jika to-do is editing bernilai true, maka form edited form akan ditambahkan. Form ini menerima fungsi edit task dan objek task sebagai prop. Jika is editing bernilai false, maka komponen to-do akan berrender memiliki tugas serta icon untuk mengedit, menghapus, dan menandai to-do sebagai selesai. Komponen to-do form dan to-do dan edit to-do form. To-do form digunakan untuk menambahkan to-do baru ke dalam daftar. Saat pengguna mengetik dan mengirim form, fungsi add to-do dipanggil dengan teks yang to-do menampilkan satu to-do di dalamnya ada teks tugas dan icon untuk menghapus, mengedit, serta menandai to-do sebagai selesai. Fungsi seperti delete to-do dan edit to-do dan file complete disambungkan ke icon atau teks sesuai dengan situasinya. Edit to-do form. Form yang ditampilkan saat pengguna memilih untuk mengedit to-do teks. To-do yang sering diedit diisi dengan input form. Setelah pengguna menyimpan perubahan, fungsi edit task dipanggil untuk memperbarui teks to-do. Cara kerja: pengguna bisa menambahkan to-do baru dengan mengetik tugas di to-do form dan menekan tombol tambah. To-do baru akan muncul di bawah. Setiap to-do memiliki teks yang bisa diklik untuk menandai sebagai selesai atau belum. To-do yang selesai diberi kelas CSS complete. Pengguna bisa mengedit to-do dengan mengklik icon pensil. Setelah diklik, from edit muncul, kemungkinan pengguna akan mengubah teks to-do. Pengguna juga bisa menghapus to-do yang mengklik icon tempat sampah. Selanjutnya, to-do form local storage.js. Import. React dan hooks mengimpor React serta hooks. Use state dan efek untuk mengelola state dan efek samping dalam komponen fungsional. UUID mengimpor UUID v4 untuk menghasilkan ID unik bagi setiap to-do. Komponen lainnya mengimpor komponen to-do form dan edit to-do form yang digunakan untuk menambah, menampilkan, dan mengedit to-do. State management dengan use state. Once to-do, set to-do, use state. Menginisialisasi state to-do sebagai array kosong. Ini akan menyimpan daftar to-do, mengambil data dari local storage. Use effect. Hook ini dijalankan saat pengumuman pertama kali di mount. Di sini kita mengambil data to-do yang disimpan di local storage dengan local storage get item to-dos. Data yang diambil di parse menjadi array dengan JSON parse. Jika tidak ada data, kita menggunakan array kosong sebagai default. Setelah itu, state to-dos diatur dengan data yang diambil dari local storage. Fungsi untuk mengelola to-do. Jadi to-do. Fungsi ini menambahkan to-do baru ke dalam daftar. Sebuah objek baru dibuat dengan ID unik, teks to-do, dan status awal. Setelah itu, state to-do diperbarui dan
Daftar baru disimpan kembali ke local storage dengan local storage set item to-dos JSON string v new to-dos. Group complete. Fungsi ini menangani to-do sebagai selesai atau belum dengan menggunakan map. Fungsi ini memperbarui status komplit dari to-do yang cocok dengan ID. Setelah memperbarui daftar to-do yang baru disimpan ke local storage. Delete to-do menghapus to-do dari daftar mendapatkan ID-nya. Fungsi ini mendapatkan filter untuk menyaring semua to-do yang ID-nya tidak cocok. Daftar yang baru kemudian disimpan ke local storage. Edit to-do mengubah status is editing to-do tertentu untuk mengaktifkan mode edit. Ini membalik nilai is editing dari false menjadi true atau sebaliknya. Edit tags. Fungsi ini memperbarui teks to-do yang ada setelah mengedit is editing. Diatur kembali ke false dan to-do yang baru disimpan ke local storage. Rendering komponen. Form penambahan to-do. To-do form add to-do. Add to-do menampilkan form yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan to-do baru. Fungsi add to-do diberikan sebagai prop. Menampilkan daftar to-do, to-do map, to-do index, melakukan interaksi pada array to-dos. Jika to-do is editing bernilai true, maka komponen edit to-do form akan ditampilkan untuk memungkinkan pengguna mengedit tugas. Jika is editing bernilai false, komponen to-do akan dirender. Komponen ini menampilkan tugas dan menyertakan opsi untuk mengedit, menghapus, dan menandai sebagai selesai. Kelas CSS dan struktur. Seluruh komponen dibungkus dalam sebuah div dengan kelas to-do wrapper yang bisa digunakan untuk styling. Judul kegiatan hari ini ditampilkan di bagian atas daftar to-do. Selanjutnya pp.js. Import pp.css mengimport file CSS untuk styling aplikasi. Import to-do wrapper local storage from komponen to-do local storage mengimport komponen to-do wrapper local storage dari folder komponen. Komponen app. Komponen app merupakan komponen fungsional yang mengembalikan elemen CSS dalam elemen div class name app. Komponen to-do wrapper local storage di render ini adalah komponen mengelola logika dan tampilan untuk daftar to-do yang disimpan di local storage. Export default app mengekspor komponen app sehingga dapat digunakan di file lain, terutama di file index.js yang biasanya menjadi titik awal aplikasi React. Nah, selanjutnya app.css mengimport font Poppins dari Google Font yang akan digunakan di seluruh aplikasi. Global style mengatur font default untuk seluruh aplikasi menjadi Poppins. Menghilangkan margin dan padding default dari semua elemen menggunakan box border box untuk memastikan bahwa padding dan border dihitung dalam lebar dan tinggi elemen. Body style mengatur latar belakang halaman menggunakan gambar dari folder aset. Gunakan background attachment fixed untuk membuat latar belakang tetap ketika pengguna mengclear background cover membuat gambar latar belakang cakup seluruh area. Baik dari BH memastikan tinggi body sesuai dengan tinggi viewport. Menggunakan elemen flagbox untuk menekan elemen dalam body secara horizontal dengan justify content center dan mengatur item ke top. Meskipun ini seharusnya flag start untuk kesesuaiannya. App style mengatur semua teks dalam komponen app untuk diratakan di tengah. Heading style menentukan warna teks heading H1 menjadi putih untuk ukuran font yang lebih besar dan margin di bawah. To-do wrapper style
Mengatur latar belakang untuk to-do wrapper menggunakan gambar dan folder aset. Menggunakan margin top untuk memberikan jarak di atas. Padding memberikan ruang di dalam wrapper. Border radius membuat sudut wrapper menjadi bulat. Opacity 0.9 memberikan sedikit transparansi. Box shadow memberikan efek bayangan dan menambahkan kedalaman visual. Input style mengatur gaya untuk input to-do. Outline non menghilangkan garis tepi saat input terpilih. Background memberikan warna latar belakang putih semi transparan. Border memberikan garis tepi hitam. Padding, margin top dan margin bottom memberikan ruang di sekitar input. Width mengatur lebar input. Color mengatur warna teks input. Transition menambahkan efek transisi halus saat ada perubahan. Border radius memberikan sudut bulat pada input. Placeholder style mengatur warna teks placeholder menjadi hitam. Input focus style saat input mendapat fokus garis tepinya menjadi biru muda dan efek bayangan ditambahkan untuk menonjolkan input. Transform scale 1.05 sedikit memperbesar input saat difokuskan. Button style mengatur gaya untuk tombol dengan latar belakang biru muda dan teks putih. Cursor pointer menunjukkan bahwa tombol dapat diklik. Transition untuk efek halus saat ada perubahan gaya. Radius membuat sudut tombol bulat. Button hover dan active style. Hover saat mouse berada di atas tombol latar belakang berubah menjadi merah muda dan tombol sedikit membesar. Aktif saat tombol ditekan, latar belakang berubah menjadi hijau dan ukuran tombol sedikit menyusut. Foto style mengatur setiap foto dengan flagbox untuk mengatur tampilan item. Latar belakang biru tua untuk teks putih. Menggunakan padding untuk ruang di dalam item. Sudut bulat dan margin di bawah setiap to-do. Efek opacity kosong dengan animasi fade in untuk memberikan transisi saat to-do ditambahkan. Keyframe untuk animasi. Mengatur animasi fade in yang membuat to-do muncul dengan efek menghilang dan bergerak dari atas ke posisi aslinya. Icon style mengatur gaya untuk icon tempat sampah menambahkan margin kiri. Kelas incomplete dan complete untuk memberikan warna dan gaya teks untuk to-do yang selesai dan yang belum selesai. Teks selesai memiliki garis yang hilang. Ikon edit dan hapus memiliki pointer sebagai kursor saat menandakan bahwa mereka dapat diklik. Nah, selanjutnya masuk ke terminal VS Code. Terus kita jalankan npm dengan kode npm start, lalu enter. Nah, maka kita tunggu sebentar ya.
Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita coba makan, minum, coding, terus kita coret-coret, ya bisa. Kita ubah makan 2 kali, ubah bisa. Terus hapus bisa. Klik kanan pada mouse ke inspect, terus ke application, local storage. Nah, itu simpan di dalam local. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.